Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sereal, buah-buahan dan sayuran. Jadi cara memilih sereal, buah-buahan dan sayuran yang baik. Kita masuk dulu pengertian sereal. Jadi serealia atau bahasa Inggris sereal dikenal juga sebagai biji-bijian yang merupakan sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen. Bijinya mulutnya sebagai sumber karbohidrat atau pati. Jadi jenis-jenis sereal dan kacang-kacangan ada padi, jagung, gandum, kacang almond, kacang hijau. Ini yang agak banyak jumlahnya terdapat di Indonesia, terutama padi yang merupakan sumber karbohidrat utama rata-rata penduduk Indonesia. Jadi cara pemilihan sereal yang baik, yang pertama beras. Untuk tampilan beras, perhatikan warna beras, dia warnanya bening, agak sedikit kekuningan, bebas dari kutu atau kerikil kecil. Beras yang terlalu putih biasanya sudah dicuci dengan bahan pemutih seperti klorin, tawes, bahkan pemutih pakaian yang rasanya agak pahit. Jadi hati-hati milih beras yang terlalu putih. Kemudian aroma beras. Aroma beras itu aroma beras yang sehat tidak punya aroma yang apek. Kalau aromanya dia memiliki aroma pandan yang menyengat, berarti ini tandanya bahwa beras diberikan zat pewangi kimia. Jadi hati-hati juga memperhatikan aroma. Misalkan aromanya aroma natural saja. Kemudian tekstur beras, yaitu beras yang sehat, tekstur yang tidak mudah patah. Tipsnya bisa kita gigit beras tersebut pada saat membelinya. Jika beras mudah hancur, ini menandakan bahwa beras sudah tidak baik kondisinya, atau kandungan airnya terlalu banyak. Beras yang agak keras itu kandungan airnya bagus, bahkan rata-rata merupakan salah satu indikasi beras yang bisa digunakan untuk orang memiliki penyakit diabetes. Terutama beras merah sangat bagus. Kita lanjut di gandum. Jadi gandum ini kualitas yang baik. Ini diusahakan tepungnya tidak lembab dan tidak berembun. Jika kita membeli tepung dalam kemasan, usahakan ditutup rapat. Atau dibungkus dalam kemasan hampa udara sehingga mengurangi risiko berbau tidak sedap. Kemudian simpan di tempat sejuk, kering, dan gelap. Yang lebih baik adalah menyimpannya pada wayang rapat, kemudian masukkan ke dalam kulkas. Untuk memasak gandum, bentuk olahan yang paling populer adalah roti-roti, sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk apabila telah diolah sehingga dapat dikonsumsi dengan baik. Kemudian untuk jagung. Jadi carilah jagung dengan daun yang memiliki berat yang seimbang. Jagung yang berat seimbang itu menandakan bahwa tidak dimakan serangga ataupun jamur. Jadi daun yang lembab, daun yang bungkus dengan baik ke bonggolnya, serta tidak kering pada posisi di atas. Untuk mengetahui kondisi bulir jagung, janganlah mengupasnya. Pengupasan bisa membuat jagung mengering dan mudah terserang jamur. Anda bisa melakukannya dengan meraba di bagian rambut ujung jagung. Pastikan bulir jagung berisi dan sehat di bagian itu. Kemudian pilihlah jagung yang berwarna kulit hijau segar dan masih menempel rapat pada jagung. Atau pilih jagung dengan rambut yang masih berwarna kuning keemasan. Kemudian kita lanjut ke kacang almond. Jadi kacang almond ini kacang yang masih berada dalam cangkangnya akan lebih tahan lama dibandingkan yang tidak berada dalam cangkangnya, karena cangkang itu akan menghambat proses penahan kacang. Bila sulit menemukan kacang almond dalam cangkang, jadi pilih almond yang masih berkulit. Jadi usahakan beli saya dalam porsi yang kecil, karena yang tidak bercangkang itu hanya tahan sampai dalam waktu 3 minggu. Kalau cangkangnya sudah pecah atau retak,
Ini menandakan bahwa kacang almond itu mengalami proses oksidasi dan mempercepat lajunya kacang. Jadi kacang almond itu harus disimpan dalam tempat penyimpanan yang tidak lembab dan berventilasi yang cukup. Jadi hindari memiliki kacang yang disimpan dalam lemari atau wadah yang tidak bertutup. Kemudian kacang almond yang sudah dikupas ini harus disimpan dalam wadah kedap udara yang sejuk dan kering. Udara lembab itu bisa mempercepat terjadinya proses pembusukan serta menimbulkan jamur pada kacang tersebut. Kemudian kita lanjut kacang mete. Jadi kacang mete ini yang berkualitas ekspor itu harus utuh. Jadi tidak pecah-pecah. Dia mempunyai warna putih kecoklatan. Jadi jangan tertipu dengan kacang mete yang memiliki warna putih pucat, karena putih pucat itu menandakan bahwa sudah dicampur oleh pemutih. Jadi pilih yang putih kecoklatan. Jadi tidak memiliki cacat bekas ulat. Jadi kalau dia memiliki cacat bekas ulat, itu akan terlihat bolong pada bijinya. Jangan memilih yang seperti itu. Kemudian kita lanjut sayur-sayuran. Nah, ini jenis-jenis sayur-sayuran. Ada sayuran daun, sayuran buah, sayuran bunga, sayuran polong-polongan, sayuran tunas, dan sayuran umbi. Biar nih. Sayuran buah, sayuran daun, khasnya adalah daun berwarna segar, tidak tampak layu, kemudian tulang daun masih tampak jelas, batang daun mudah dipatahkan atau tidak ulet, daun sehat dan utuh dan tidak ada bercak. Nah, ini contoh sayuran daun, ada sawi, ada daun ubi, ada bayam. Kemudian kita lanjut ke sayuran buah. Nah, sayuran buah. Kalau sayuran buah harus masih utuh, tidak pecah dan tidak memar atau tergores. Buah masih keras, tidak terlalu berair atau lunak. Untuk terong atau labu pilih yang masih muda, tidak keriput dan layu. Untuk cabai dan tomat pilih yang sudah masak atau tua. Contoh sayuran labu ada tomat, ada timun, ada labu, ada terong. Kemudian kita lanjut lagi sayuran bunga. Sayuran bunga pilih yang segar berwarna cerah, pilih bunga yang berbunga rata dan penuh, tidak ada ulat atau bekas gigitan hewan lain. Sayuran bunga ini ada brokoli. Kita lanjut sayuran polong-polongan. Jadi sayuran polong-polongan warna kacang polong hijau tua, tidak berlubang atau berbintik di bagian batangnya, batas antara biji polos belum terlihat jelas, mudah dipatahkan, tidak ulet, tidak berlendir dan tidak kering. Nah, ini contoh sayur polong-polongan, ada kacang hijau dengan buncis. Sayuran tunas. Sayuran tunas pilih yang masih muda, masih segar. Untuk toge pilih yang batangnya belum terlalu tinggi, daunnya belum terbuka, batangnya mudah dipatahkan, tidak lunak, dan kotiledonnya tidak mengkerut dan menghitam. Untuk rebung, pilihlah rebung yang berwarna putih, kekuningan, dan agak lunak. Nah, ini contoh toge dengan rebung-rebung. Ini adalah tunas bambu yang masih sangat muda. Kemudian kita lanjut di sayuran umbi-umbian. Sayuran umbi-umbian ini umbinya tidak berlubang, tidak lunak, atau berair, tidak keriput. Kulit umbi tidak bergores, umbi tidak berulat atau tidak berbintik. Untuk kentang pilih yang tidak berlekuk atau yang masih mulus. Untuk bawang pilih yang kering tapi tidak keriput dan tidak lembek. Nah, ini contoh sayuran umbi-umbian. Jadi kentang, wortel dengan